Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maya Rahma. Dalam video kali ini, saya pengen sharing tentang tips menjadi moderator. Sebelum kita bahas apa saja tipsnya, saya mau bahas dulu nih, moderator itu sebenarnya siapa sih, apa tugasnya, dan apa saja yang harus kita lakukan kira-kira kalau kita ditunjuk jadi moderator. Well, moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah panel diskusi agar terarah dan tepat waktu. Idealnya, seorang moderator ini haruslah memiliki background atau pengetahuan tentang tema yang akan dibahas. Jadi misalnya, kita mau bahas tentang bisnis online. Idealnya seorang moderator ini adalah orang yang paham sedikit-sedikit lah tentang bisnis online. Atau misalnya, kita mau membahas tentang perkembangan media digital. Harusnya moderator yang dipilih ini adalah dia yang memahami tentang perkembangan dunia digital. Tidak perlu expert, karena kalau expert ya jadi pembicaranya lah ya. Tapi at least dia punya background pengetahuan tentang tema dan juga topik yang akan dibahas nanti. Bahkan ya, sebenarnya kalau saya perhatikan di acara-acara internasional, kayak contohnya di Inggris ini, kalau ada acara seminar nih, biasanya bahkan dipimpin panelnya tersebut oleh chairman, jadi disebutnya bukan moderator. Dan chairman ini adalah orang yang paling expert, ibaratnya profesornya lah ya dalam bidang tersebut. Jadi jangan diremehkan. Jangan asal dalam memilih moderator. Pilihlah orang yang memiliki pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Atau minimal nih, kalau memang moderatornya nggak familiar dengan topiknya, kasih briefing lah. Dari jauh-jauh hari, dijelasin dulu nanti akan membahas tentang apa, biar moderatornya ini bisa riset dari jauh-jauh hari tentang apa yang harus dia pahami untuk bisa memandu sebuah diskusi dengan baik. Kenapa sih seorang moderator itu harus punya pengetahuan yang relate atau berkaitan dengan isu yang akan dibahas? Karena nanti kan tugasnya ini akan menggali informasi dari pembicara, kemudian mengatur jalannya diskusi supaya diskusinya tuh maksimal dan penonton atau audiensnya bisa belajar banyak dari diskusi tersebut. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memahami isunya. Dan pengetahuan atau background ini adalah sesuatu yang tidak bisa sebenarnya kita pelajari overnight ya. Jadi kalau saya personally sih, kalau misalnya diminta untuk jadi moderator dan kira-kira temanya tuh jauh dari expertise saya pasti akan merekomendasikan orang lain yang mungkin punya pengetahuan atau background yang lebih relate dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa saja sih tugas moderator itu. Sebenarnya overall hanya ada 3 tugas utama seorang moderator. Yang pertama adalah membuka jalannya diskusi dengan memperkenalkan topik dan juga memperkenalkan para pembicaranya, kemudian memandu jalannya Q&A session atau sesi tanya jawab, dan setelah semuanya berakhir, memberikan kesimpulan dan menutup sesi diskusi tersebut. Itu aja sih sebenarnya tugas dari seorang moderator. Sekarang mari kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Pertama, write a warm welcome. Siapkan kata-kata pembuka. Jadi dipersiapkan seperti apa nanti openingnya. Yang pasti nih dalam sebuah opening, moderator ini harus menyapa audiens, memperkenalkan topik yang akan dibahas, dan juga memperkenalkan pembicaranya. Nah, perkenalan pembicara ini biasanya diikuti dengan pembacaan profil atau biodata pembicaranya. Gak usah semuanya ya, dari PAUD, TK, SD, sampai sekarang gitu deh. Aduh, itu panjang banget, tapi dipilih aja yang paling relate sama temanya. Jadi misalnya pekerjaan ataupun pendidikan yang kira-kira nyambung dengan apa yang akan nanti mau dibahas. Contohnya kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bapak dan Ibu di pagi hari yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas hal yang luar biasa menarik nih ya, yakni tantangan dan peluang di tengah perkembangan media sosial. Dan kita akan kupas tuntas tentang topik ini bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Setiadi, kemudian pengamat media digital Bapak Edi Jansen, dan juga aktris, influencer, dan pebisnis yang sudah sangat dikenal, Prilly Latukonsina. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan terlebih dahulu kepada Saudari Prilly Latukonsina. Bapak dan Ibu, Mbak Prilly ini merupakan artis, influencer, dan pebisnis sukses, di mana sudah memiliki 56 juta followers di Instagram, 4 juta subscriber di YouTube, memiliki banyak bisnis mulai dari makanan, beauty, dan juga aksesoris. Tak hanya itu, Mbak Prilly juga pada tahun 2021 lalu meraih gelar sarjana ilmu komunikasi dari London School of Public Relations.
Lengkap sekali profilnya ya, kaya ilmu baik dari segi pengalaman maupun secara akademik juga. Terima kasih banyak Mbak Prilly sudah datang di tengah-tengah kami pada kesempatan kali ini. Apa kabar? Baik ya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu sudah tidak sabar nih mendengar pemaparan dari Mbak Prilly. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Prilly untuk menyampaikan materinya mengenai memanfaatkan media sosial untuk membangun bisnis dari nol. Boleh berikan sambutan yang luar biasa untuk Mbak Prilly Latukonsina. Silahkan Mbak. Seperti itu kira-kira contoh openingnya. Saya menggunakan sapaan Mbak di sini tadi ceritanya karena di Indonesia, untuk wanita muda lebih senang dipanggil Mbak ya daripada ibu atau saudari. Nanti pada praktiknya, kamu bisa ngobrol dulu aja, tanya sama pembicaranya, enaknya nanti di panggung pembicaranya disapa dengan kata apa? Mbak, ibu, mas, atau apa? Agar semuanya lebih pas dan berkenan di hati pembicaranya. Selanjutnya, kedua, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Jadi, nanti kan pembicaranya nih akan memaparkan materi ya, pembicara 1, 2, maupun 3. Nah, kita tuh jangan bengong, kita harus dengerin, kita harus simak dan ikuti fokus dengan apa yang mereka sampaikan. Supaya kita bisa engage dan paham dengan isu yang lagi dibahas. Sebenarnya ini adalah bagian yang paling meletihkan ya dari seorang moderator. Karena harus benar-benar fokus, dengerin. Tapi ya memang seperti itu, kita harus paham dengan pembahasannya, apa yang sedang dibahas, biar nanti kita bisa memandu diskusinya dengan baik. Berikutnya, be a good timekeeper. Karena seperti yang sudah di-mention di awal ya, kalau tugas utama seorang moderator itu harus membuat diskusinya terarah dan tepat waktu. Jadi kita harus tegas ketika memberikan waktu kepada pembicaranya. Jangan biarkan pembicara ngomong ngalor ngidul melebihi waktu yang sudah direncanakan. Jika diperlukan, kita bisa tulis di kertas nih untuk mengingatkan pembicara berapa waktu yang tersisa. Nggak cuma itu, kalau misalnya memang tidak terakomodasi, kita bisa langsung saja mengingatkan pembicara melalui mikrofon kalau waktunya misalnya tinggal 5 menit atau tinggal 3 menit. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi, sebenarnya jauh sebelum diskusi ini dimulai, ketika di belakang panggung nih, biasanya kan kita ada kesempatan untuk briefing dulu dengan pembicaranya. Nah, di sana kita benar-benar memberikan informasi kepada pembicara kalau waktu yang dialokasikan itu benar-benar 20 menit ya, nggak boleh lebih. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan pembicaranya bisa lebih aware tentang waktu dia berbicara, sehingga tidak perlu diingatkan lagi nanti. Next, siapkan pertanyaan. Jadi sambil dengerin materinya, kita siapkan nih pertanyaannya. Kira-kira mau nanya apa ke pemateri 1, 2, dan 3? Kenapa? Karena biasanya sebelum diskusi dilempar ke audiens, kita akan ada chit-chat atau ngobrol dulu sebentar dengan pembicara. Jadi pastikan kamu persiapkan beberapa pertanyaan singkat terlebih dahulu supaya nanti kita bisa ngobrol dengan enak, natural setelah sesi pemaparan materi. Sebelum nanti dilempar ke pertanyaan dari audiens. Nah, ketika sudah sampai ke sesi tanya jawab, ini juga harus kita tentukan nih settingnya, sistemnya. Gimana cara mengajukan pertanyaannya. Apakah mau seperti talk show, satu penanya kemudian langsung dijawab, atau ditampung dulu nih, 2-3 pertanyaan baru nanti dijawab deh oleh pembicaranya. Biasanya kalau untuk seminar, untuk lebih mengefisiensikan waktu, bentuknya ditampung dulu ya, 2-3 pertanyaan, baru nanti dijawab sekalian oleh pembicaranya. Kalau sistemnya seperti itu, jangan lupa, kalau ada audiens yang menyampaikan pertanyaan, kita catat namanya dan juga pertanyaannya. Supaya nanti ketika kita menanyakan kembali ke pembicara, kita nggak lupa apa pertanyaannya. Nah, sambil kita nyatat pertanyaannya, kita juga harus sambil mikir nih, kira-kira untuk pertanyaan ini lebih tepat diberikan atau dijawab ke pembicara yang mana. Biar nanti kita nggak salah mengajukan pertanyaan dan jawabannya bisa maksimal dari masing-masing pembicara. Terakhir, untuk menutup jalannya sebuah sesi diskusi, seorang moderator harus memberikan kesimpulan. Nggak perlu panjang-panjang, cukup meng-highlight beberapa poin yang penting saja, yang menjadi fokus pembahasan. Dan kalau masih ada waktu, bisa juga kita memberikan kesempatan pada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Baru setelah itu, kita tutup secara resmi diskusinya, dan kita kembalikan lagi deh kepada MC atau Master of Ceremony yang memandu acara tersebut. Sudah deh, selesai sudah tugas seorang moderator. Itulah dia beberapa tips untuk menjadi moderator yang baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktikkan ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.